Itu maaf Pak, untuk materinya di Siakat ada enggak ya Pak? Ada, sudah ada ya. Untuk metode Clapeyron memang awali dengan pembahasan mengenai sudut putar dan momen ujung atau fixed end moment, itu di mana prinsipnya ini apa struktur itu mempunyai perilaku tertentu. Maka seperti contoh dalam gelagar Gerber ini, ya, maka untuk menyelesaikannya, batang yang semula ini alfa C sama dengan min beta 2, maka dapat kita masukkan ya dari rumus yang ini ya ke sana dan data ini ke sini. Nah, sehingga kalau ini kita hilangkan, maka menjadi nah, rumus persamaan yang kedua ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di D ya? Nah, yang di D, di D karena ini jepit ya. Jadi akibat beban rumusnya sama itu ya, akibat beban akibat itu. Nah, bentar rekan-rekan, jadi ini ada kesalahan gitu ya. Jadi ini tadi, maaf saya lanjutkan ya, terpotong. Jadi ini tadi rekan-rekan, jadi ini agak keliru. Jadi ini adalah akibat momen sebenarnya. Jadi ini posisinya harusnya di sini, sedangkan yang ini harusnya masuk ke sana ya, kan gitu. Prinsipnya sama rekan-rekan tadi itu. Jadi ini X2-nya berarti X2-nya di sini sama dengan 3, tapi dimulai di sini adalah X1-nya adalah 0. Nah, ini kita sebut di sini pakainya A ya, kan gitu jaraknya. Sehingga dengan rumus yang tadi kita masukkan ya, jadi ketemu. Sehingga dengan kesetimbangan ini ya, pengaruh dari akibat momennya dan akibat banyak akan ketemu seperti di sini adalah persamaan ketiga ya. Jadi rekan-rekan, kalau rekan-rekan bingung ini, kita masukkan di sini dulu ya. Jadi ini akibat alfanya itu kan mestinya ini ya, akibat alfanya ini. Jadi 2,5 MC per 6 EI plus 5 MD per 6 EI ya, sama dengan di sini min ya, di sini min. Tadi hasilnya di sini adalah 4,95 per 6 EI ya. Nah, sehingga kalau ini kita coret, ketemulah rumus ini. Nah, sehingga ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Oke, kita rekan-rekan, kita coba menghitung momen dengan cara mensubstitusi atau eliminir ya, kan gitu. Nah, tadi rekan-rekan, untuk bisa menghitung ini, jadi bisa ketemu ini, saya mencoba ini rekan-rekan. Jadi jadi persamaan 1 tambah persamaan 2 digabung ya. Ini persamaan 1, persamaan 2. Rumus awalnya begini. Nah, rekan-rekan bisa mengeliminir yang mana? Nah, gitu. Kalau kita mau menghilangkan yang B, maka bagaimana satuannya itu harus disamakan, ya kan gitu. Nah, otomatis kalau yang di B dihilangkan, maka di persamaan 1 dikalikan 1,5 disilang ya, persamaan 2 dikalikan 5. Nah, sehingga kita kalau kita kurangi, ini akan jadi 0 ya, gitu. 0, sehingga yang C menjadi min 20,7, D-nya ketemu, dan ini konstantanya akan ketemu. Nah, anggap aja ini jadi persamaan 4 ya. Masih ada kandungan MC dan ada kandungan MD ya. Nah, kemudian coba kita persamaan 3 dan 4. Jadi 4, 3. Nah, nggak masalah 3, 4 atau 4 itu kan. Nah, kita mau menghilangkan yang mana? Kalau mau menghilangkan yang C, maka masing-masing disilang. Dalam hal ini, yang akan dihilangkan adalah yang D. Nah, untuk bisa menghilangkan
rekan-rekan saya pengalihnya terserah rekan-rekan. Mau ini dijelang begini, ini kalikan ke sana, jadi ini kebetulan kalau saya ini tetap berarti intinya ini sama. Nah, untuk sama kan sama aja dengan 5 dikalikan berapa supaya hasilnya 6,25. Oh, kalikan 1,5 seperti itu ya. Nah, jadi pengalih terserah rekan-rekan. Nah, jadi kalau yang tadi yang di sini yang pengalihnya disilang ya. Ini kita berikan pengalihnya terserah rekan, intinya menjadikan konstanta di depan MD ini 0. Nah, sehingga ini akan jika dikurangi ini akan sama 0 ya. Sehingga min 20 dikurangi 3 jadi akan ketemu. Nah, dari sini akan dapatlah momen C ini. Nah, begitu momen C dari disubstitusikan ke persamaan 3 yang tadi, persamaan 3 itu yang ini ya. Maka dari persamaan 3 akan ketemu momen D ya, ini. Ada D-nya. Kemudian dari ada hasil MC MD disesuaikan ke persamaan 1 yang ini ya, akan ketemu hasil momen B. Nah, praktis di sini sudah dapat momen B, momen C, momen D. Ingat momen A itu karena tadi sendi 0 ya. Dari hasil ini rekan-rekan, hasilnya ini sudah ketemu ada ya, ada momen B, ada momen C dan juga ada momen di sini momen D ya. Nah, untuk bisa menghitung reaksi rekan-rekan ya, awalnya tentunya ini rekan-rekan menghitung reaksi ya. Di dalam hal ini ada pengaruh akibat beban ya, ini akibat beban dan ada pengaruh akibat momen. Jadi reaksi di A dipengaruhi oleh beban Q, maka ini pengaruh akibat beban. Nah, rumusnya adalah kalau ini beban merata, Q kali ini. Jadi dalam hal ini sebenarnya rekan-rekan Lx-1 itu sebenarnya ini X ya, maka di sini adalah L-X gitu. Jadi berapa jaraknya intinya beban merata kali sepanjang berapa, terus dikalikan dengan ininya apa, titik beratnya itu dari A jaraknya berapa. Nah, gitu. Jadi ini jadi kalau dengan sigma mohon jadi rekan-rekan kan kembali ingat tadi kalau sendi roll ya ada beban titik di sini, ini A, ini B, ingat jadi reaksi sini kemarin kita sebut P ya, kalau ini P kali B per L ya, kalau di sini jadi P kali A per L. Nah, dalam hal ini yang dimaksud A di sini adalah jarak ini. Ini adalah merupakan nilai P-nya. Q kali L-X adalah ketemu akan bagi nilai P-nya ini ya. Kali jaraknya, karena ini 2 berarti jaraknya ini sama dengan 1. Nah, ini 1 dibagi 4 ya. Pengaruh dari momen mengarah ke bawah muter sama aja dengan ini kalau diputar jadi ini akan ibaratnya begini ya. Maka logikanya ini jadi akan mengurangi dan nilainya akan ke bawah. Nah, sehingga di sini min MB kali L. Nah, sehingga akan ketemulah RA-nya 0,4241 ton. Menghitung RB-nya, kita menghitung RB dulu ini. Ya, jadi yang kita tutup dulu yang batang BC ya, dan CD naik ke B. Nah, di B ini pengaruh dari batang B ini adalah tadi sama dengan Q, ini tadi pengaruh dari ini P ya sebenarnya, terus elemen A adalah sebenarnya jarak dari sini ke sini ya, jadi otomatis ini 2 tambah 1 jadi 3. Nah, ini jadi selesai ini ya, jadi Q-nya 1 ya, kemudian 2 adalah sepanjang beban Q-nya, kemudian jaraknya 3/4. Nah, ini jadi ini kendaraan ringan jadi 3. Nah, terus tadi akibat ada momen yang tadi ke muter ini, tentu ini ibaratnya momen yang ini ke bawah ini akan diimbangi ya. Tadi pengaruh momen yang ini ke bawah ini jadi ke atas. Makanya di sini adalah positif. Momen B per L1. Nah, jadi ini
rumus untuk yang di batang apinya itu ya. Bagaimana pengaruh di batang BC? Nah ini pengaruh batang BC. Nah, intinya sebenarnya tadi rekan-rekan beban Q ini ya sepanjang ini P-nya akan di tengah di sini. Di mana P ini akan sama dengan Q kali karena sepanjang full jadi sampai L ya, Q kali L. Nah jaraknya akan sama, jarak dari B ke N ini jadi maksudnya 3. Jadi ini ya, jadi pengaruhnya jadi ini 1 kali 6 ya, kali jaraknya 3/6. Nah sementara rekan-rekan tadi saya akibat momen ini memutar ke sana dan akibat memutar ini jadi pengaruh dari momen B-nya ini yang menyebabkan mutar, maka di sini jadi rekan-rekan jadi merupakan nilai ininya selisihnya ya momen B dikurang momen C per L2 ya. Jadi B-nya berapa nanti ini B-nya ya kemudian C-nya berapa per 6 ya. Jadi akan ketemulah reaksi di titik B. Hal yang sama untuk di C. Nanti dicek ya, kalau kita menentukan ini bersama dengan yang tadi di C, ya. Bedanya nilai ini dengan ini akan sama tadi, ya. Yang membedakan plus minusnya tadi di sini. Nah, baginya tadi, nah BC-nya di sini yang jadi yang minnya itu jadi B, yang sen jadi nah kebalikannya. Nah, sementara pengaruh dari RC, ya, ini ada beban Q yang nilainya sepanjang 3, jadi P ini akan sama dengan Q kali 3 di sini. Q kali 3, Q kali A, kali jaraknya tentunya dari sini, jadi 2 tambah 1,5, jadi 3,5. Nah ini 3,5. Ya. Maksudnya ini 3,5. Kali pengaruh dari ini selisih. Tadi selisih dari per L3. Pengaruh dari reaksi R ya. Nah, jadi dihitung akan ketemu 5,886. Yang di D yang bersama ya, pengaruhnya jadi rumus yang tadi bedanya jaraknya yang jadi berbeda ini 1,5 ya. Kemudian pengaruh dari Q-nya jadi berkebalikan plus minusnya gitu ya. Jadi akan ketemu 0, kalau kita sudah ketemu jadi RA, RB, RC, RD, kita coba kontrol. Apakah hasilnya benar? Sigma gaya vertikal dan 0 ya. Jadi RA ditambah RB, ditambah RC, RD, dikurangi beban keseluruhan itu jadi kalau di sini jadi Q-nya 1, jaraknya 2, kemudian pada batang di L2 1 kali 6, di batang ketiga jadi itu 1 kali 3. Kita masukkan angkanya. Nah ini ternyata benar 11 dikurangi 11. Nah, oke. Kalau oke, maka berarti rekan-rekan hasil dari perhitungan momen secara Clapeyron sebenarnya selesai untuk menghitung momen. Nah, menghitung reaksi, menggambar itu artinya sama kembali pada seperti analisis ukur tertentu ya. Nah, jadi ini menggambar ini apa? SFT, sharing work diagram gaya lintang ya. Nah, ini sebelum ini kita coba jadi menggambar lintang. Jadi kita tadi ketemu RA-nya di sini ketemu tadi ya. RA di sini ketemu tadi nilainya RA-nya plus ya, ke atas itu plus 2, ini kita gambarkan plus, di sini ketemu 0,241. Kemudian sepanjang ini nggak ada beban, jadi sama. Nah, kemudian di sini ada beban merata yang turun, yang menyebabkan turun. Jadi tentunya pada saat kita ambil di batang ini, jadi hanya jadi di B1 artinya B sebelah kiri, nilai RA dikurangi Q kali sepanjang ini ya. Nah, jadi Q-nya 1 kali 2.
Nah, gitu. I kali 1 kali 2. Nah, ini. Berarti ketemu min. Nah, maka ini jadi turun min di sini. Jadi ini turun. Jadi ini sama, ini turun, ketemu min 1,7. Ini tandanya min ya. Kalau ini tadi plus. Nah, kemudian kita ingat tadi hasil yang tadi. Ketemu RB. Tadi RB ketemunya berapa tadi? Nah, kita ingat di sini. RB 4,456. Ya, ini. RB 4,456. Jadi di B2 dari nilai ini ditambah dengan nilai RB sepanjang tadi. Ini 4,456. Maksudnya ini tambahin, ketemulah plus 2,26 plus. Masuklah plus di sini. Nah, kemudian sepanjang ini tidak ada beban lain kecuali merata, yang besarnya adalah Q1 kali 6. Nah, dari sini dikurangi 1 kali 6. Ketemulah min 3,36. Nah, ini. Turun min ya, kosnya di sini. Nah, kemudian kita ingat tadi di RC, C adalah sebesar 5,886. Jadi ini tambahkan sebesar 5,886. Nah, ketemulah. Nah, ini ditambahkan 56, ketemu plus 22, ketemu plus. Nah, dari sini kemudian di batas sini ada tangki sebesar 1 kali 3. Ya, ini 1 kali 3. Nah, ini dikurangi 1 kali 3. Nah, terus 3 ketemulah min ya. Berarti di posisi 3 ini ketemu min 147. Nah, ini pada jarak 3. Nah, ini. Nah, kemudian di banyak tidak ada beban lain. Jadi dari sama, kemudian di sini sama dengan nilai RC. RC-nya tadi ketemu 0,435. Jadi kembali jadi 0. Nah, ini SFD-nya rekan-rekan. Gambar Excipients for Data. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan garis lintang ini adalah merupakan gaya lintang itu gaya yang tegak lurus dengan sumbu ya. Artinya kalau dikaitkan dengan patah ya, patah tegak lurus itu ya, itu bisa dilihat paling besar itu kalau patah itu kekuatannya itu ada di di perletakan gitu ya. Jadi di perletakan sedang di tengah itu hanya kan itu kecil itu ya, bahkan 0 ini ya, di sini 0, ini 0, ini 0 itu ya. Tapi besar gaya geser ada. Nah, gaya geser ini rekan-rekan, kalau rekan-rekan aplikasikan dari beton ya, di beton itu ini kalau dipengaruhi oleh gaya gempa rekan-rekan itu, jadi gempa. Nah, contohnya jadi aplikasinya kalau dalam misalkan itu struktur beton rekan-rekan, maka itu diwujudkan dengan bagel ya, bagel. Makanya bagel itu yang berada di dekat tumpuan itu jaraknya akan lebih rapat daripada yang di tengah, karena di tengah kebutuhannya itu kecil, sedangkan yang di tepi itu besar itu ya. Nah, semakin besar semakin perlu rapat jika diameter sengkangnya sama. Oke rekan-rekan, kita akan menggambar BMD, bending moment diagram. Jadi gaya lentur ya. Nah, gaya lentur kita tahu ya tadi momen di sini adalah 0 ya, momen di sini tidak ada. Di A sampai 0 ya. Kemudian momen di B tadi di sini ada momen sebesar 1,035. Kemudian di sini
ada momen sebesar 2,850 dan di sini ada momen sebesar 0,43. Nah, karena momennya negatif, anggap aja batang sumbu ini sebagai aksis, ya negatifnya kita taruh ke atas supaya kelihatan rekan-rekan itu skalatif, maka buahnya sini, nah ini momen-momen tepinya, ya. Jadi kalau ini 0, ini plus, nah seperti itu. Nah rekan-rekan, kemudian di lapangan ada momen lenturnya, ya momen lentur lapangan, ya. Momen lentur lapangan, rekan-rekan, prinsipnya adalah tadi akan terjadi maksimum di mana pada kondisi SF-nya atau tadi garis bintangnya berada di 0 gitu ya. Itu. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ya 0-nya itu pada jarak berapa ya. Dari sini berapa X-nya. Dari misalkan dari sini X-nya berapa. Nah, ini akan menjadikan momen. Rekan-rekan, ini jadi kembali cara menghitung momen. Momen di titik adalah ini titik ini titik S ya rekan-rekan. Berarti momen di S adalah RA kali 2 ya. RA ini RA-nya tadi berapa? 0, ini RA-nya reaksi di A 2,0241 ya. Kali jaraknya ini 2. Jadi ketemulah 0,45 ini tulisnya. Ini adalah positif. Dan yang ini tadi negatif-negatif ya. Nah, itu. Nah, sementara untuk menghitung momen maksimum di sini tadi berapa nilainya, dapat kita gunakan pendekatan dengan bahwa momen itu merupakan turunan dari ini apa? Jadi kalau momen turunan terhadap X, maka akan ketemunya adalah S-aktif. Nah, itu. Nah, sehingga untuk mengetahui jarak di sini, ya, kita tahu untuk menghitung momen di sini, maka di sini ada RB, ya, RB kali, ya, kali Q, ya, di sini misalnya di sini, anggap aja momennya di sini, jaraknya kita X-nya belum tahu, ya. Nah, ini mestinya jadi kita lihat reaksinya tadi, reaksi di P berapa, kita lihat tadi ya, pertama RP itu 4,45 ya. Jadi kita lihat. Nah, jadi reaksi di P kali jaraknya ya. Jadi Q kali X ya. Jadi X-nya dari sini kita dari mana kita bisa mengetahui X sama dengan ini apa X1 ketemu ininya ya, kita memang masukkan terhadap ini SM-nya RB-nya berapa gitu ya. Ya kemudian Q-nya adalah 1 ya. Ini jadi akhirnya kan Q-nya akan ketemu sama saja dengan jadi RB dibagi dengan Q gitu. Ya itu jadi akan ketemu. Kemudian akhirnya jika X ini sudah ketemu, kita kembalikan masukkan ke rumus momen. Rumus momen adalah kembali rumus momennya adalah ini rekan-rekan tadi ARB kali jaraknya ya. Ini jadi kalau rumus momen kan jadi ini momen di sini akhirnya akan ketemu bahwa rumus momennya ya emak jadi Q R-nya kali berapa kali jaraknya X RA kali X ya. Kemudian dikurangi sebesar ini yang tadi. Jadi momen akan sama dengan RB kali X dikurangi Q kali X sepanjang ini ya kali jaraknya. Jaraknya ini kan jadi setengah X. Ya jadi setengah X seperti itu. Sehingga ini kan sama dengan rumusnya ini. Q kali X kuadrat per 2. Kemudian ada pengaruh momen di sini ya. Pengaruh
momen karena di sini ada Q-nya gitu. Jadi ketemulah nilai 0,42 ini ya. Mana tadi momen AB. Saya hitung di hasil dari 2x-nya 2, ini momennya di sini, jadi momennya ketemu 3 ya, jadi ketemu ini ketemu 3 ini. X-nya ketemu 2 benar ya, sedangkan yang di sini tadi hal yang serupa nanti bisa dihitung di 3 di sini rekan-rekan. Itu rekan-rekan, jadi aplikasinya momen ini tentunya kan dengan momen itu lentur itu ditandai dengan namanya lentur, rekan-rekan bisa sederhana. Jadi kalau ini batang melentur, itu kira-kira melenturnya akan begini. Otomatis rekan-rekan, kalau batang itu melentur seperti ini, tentunya rekan-rekan bisa bayangkan, jadi tentu yang berisiko ini adalah patahan di bawahnya dulu. Sedang yang di sini bagian atas, di sini akan lebih di bagian bawahnya dulu. Di sini atas, ini bagian bawah, ini atas. Nah, dalam aplikasi struktur, kalau ini beton, maka ini untuk mengantisipasi terhadap retak akibat lentur, maka perlunya tulangan gitu ya. Makanya rekan-rekan bisa melihat kalau struktur di lapangan ini di tengah, maka tulangan yang banyak itu di bagian bawah gitu ya. Nah gitu. Sedangkan bagian yang di tepi karena melentur seperti ini, maka tulangnya banyak di sini. Jadi kalau anggap aja ini tulangan, maka yang di sini tulangannya menjadi pokok, yang di atas menjadi pokok seperti itu. Nah, kira-kira gambaran prinsip dari metode Clapeyron untuk menghitung momen ya, momen-momen yang ada di ujung di sini ya rekan-rekan, digambarkan tadi bahwa prinsipnya dikembalikan seolah-olah jadi batang ini dipecah atau batang ini diurai menjadi batang tunggal dulu ya, tetapi pada prinsipnya bahwa adanya beban itu menyebabkan timbul rotasi ya, tetapi bahwa sebenarnya kalau dikembalikan pada struktur dasarnya, maka adanya tahanan momen akibat dari strukturnya itu sendiri, yang berarti akan memberi perlawanan sudut yang arahnya, rotasinya arahnya berkebalikan, yang besarnya sama. Nah, yang digambarkan dengan momen primer. Itu rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.